Masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah dan mencegah penyebaran paham radikalisme, Satgas 2 Preemptif Operasi Madago Raya Polres Parigi Mautong menggelar kegiatan peningkatan kemampuan bagi para pendeta di Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para pendeta dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang moderasi beragama dan cara menangkal paham radikalisme. Dengan demikian, para pendeta diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayahnya. Dalam kegiatan ini turut dihadiri Ketua Majelis Daerah Sulteng, GPDI dan Ketua FKUB Sulteng. Kasatgas 2 Preemptif Polres Parigi Mautong AKBP Muhammad Taufik mengatakan kegiatan peningkatan kemampuan para pendeta merupakan program prioritas Satgas Madago Raya guna memelihara Kamtibmas dan pencegahan radikalisme dan intoleransi di wilayah Sulawesi Tengah. Ia juga berharap agar para pendeta dan tokoh agama Kristen dapat menjadi ujung tombak dalam menangkal paham radikalisme dan intoleran di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Parigi Mautong. Saya mewakili rekan-rekan pelayan pendeta dan majelis yang ada di Kabupaten Parigi Mautong mengusulkan kiranya program peningkatan kemampuan pendeta dan hamba Tuhan yang ada di Parigi Mautong terus dilanjutkan. Selanjutnya komunikasi, interaksi dengan masyarakat, khususnya masyarakat Kristen Kabupaten Parigi Mautong ini tetap terus dilakukan. Program ini dapat dilanjutkan sehingga pemahaman-pemahaman yang kiranya diharapkan sampai kepada masyarakat tingkat bawah, masyarakat akar rumput, sehingga kerukunan beragama di wilayah Kabupaten Parigi Mautong ini akan terus berjalan dengan. Pemirsa, Polda Papua Barat kembali menggelar fokus group discussion dengan menghadirkan tokoh lintas agama se-Papua Barat Daya di salah satu hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kasatgas Binmas Polda Papua Barat Daya AKBP Franky Lopulalan menyampaikan tujuan kegiatan FGD tersebut dalam rangka menyamakan persepsi semua tokoh agama dalam mewujudkan harmonisasi keamanan, ketertiban, dan kedamaian jelang pelaksana pilkada di Papua Barat Daya. Sementara itu, semua Ketua MUI Kota Sorong Abdul Manan Fakaubun mengatakan bahwa pilkada sudah ada mekanisme dan aturannya. Oleh karena itu, sebagai umat beragama wajib tunduk dan taat kepada aturan pilkada agar berlangsung aman, damai, dan tentram. Dan kesempatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi dengan dua narasumber, yaitu Ketua MUI Kota Sorong Abdul Manan Fakaubun dan Ketua Klasis GKI sekaligus Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Sorong Pendeta Jen Fotaba Haurisa. Dilanjutkan doa lintas agama yang dipimpin oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Sorong Kisman Rahayaan sewakili Islam, sementara Kristen Protestan oleh Pendeta Agnes Tekipu, Hindu oleh Iketut Sarta, Buddha oleh Romo Pandita Tulang Wahyu Sutrisno, dan mewakili agama Katolik Pater Lewi Idori Osa. Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 yang akan digelar serentak, penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara menjalin silaturahmi bersama tokoh paguyuban kesukuan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendeklarasikan Pilkada damai di Kediri pada Selasa siang. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sulawesi Tenggara, Ketua Komisi Pemilihan Umum, hingga Ketua Pengurus Paguyuban Kesukuan dari berbagai daerah di wilayah Sulawesi Tenggara. Acara silaturahmi ini menjadi momen penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan di tengah masyarakat Sulawesi Tenggara.
Selain itu, deklarasi Pilkada Damai ini bertujuan untuk memperkokoh kerukunan antar suku dan memastikan partisipasi masyarakat dalam menjaga suasana damai di Kediri. Selanjutnya kita akan bersalam-salaman sebagai tanda silaturahmi pada malam hari. Pemirsa, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo melanjutkan lawatan kunjungan serta silaturahminya sebagai pejabat baru di Polda Babel dengan mengunjungi beberapa media dan organisasi wartawan yang ada di Bangka Belitung. Kapolda Babel bersama dengan Irwasda serta beberapa pejabat utama Polda Babel ini mengunjungi beberapa media, di antaranya stasiun TV BRI Babel, kantor Bangka Pos, kantor berita Antar News Babel, serta kantor PWI Bangka Belitung. Dalam beberapa kesempatan, Kapolda menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan salah satu agenda dirinya untuk memperkenalkan diri kepada insan pers yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Lebih lanjut, Jenderal Bintang 2 Polri ini menuturkan bahwa kunjungan ke insan pers ini sebagai wujud untuk memperkuat hubungan kerjasama yang baik. Oleh karena itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro meminta insan pers dapat turut membantu dirinya dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin di Kepolisian Bangka Belitung dengan saling menjaga untuk situasi Kamtibmas yang kondusif. Polda Sulteng melaksanakan ramah tamah Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho dengan insan pers yang ada di Kota Palu yang berlangsung di Restoran Jalan Tamrin, Palu, Sulawesi Tengah. Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Joko Winartono menyampaikan acara tersebut digagas Kapolda Sulteng untuk lebih mendekatkan diri dengan insan pers. Kegiatan tersebut juga sebagai upaya Polda Sulteng untuk memperkuat sinergi dengan media dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Kabid Humas Polda Sulteng menambahkan pers mempunyai peran untuk turut menciptakan Kamtibmas yang kondusif melalui pemberitaan yang mengejutkan untuk meluruskan informasi hoaks di media sosial selama tahapan Pilkada serentak 2024. Semangat yang dibangun adalah Polda Sulteng dan pers siap mengawal, mengamankan dan menyukseskan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Sulteng yang aman, damai, dan sejuk. Polres Pamekasan dan Polres Sumeneb, Jawa Timur menggelar latihan bersama tentang teknik pengendalian massa atau Dalmas di lapangan apel Polres setempat. Latihan ini dilakukan dalam rangka persiapan dalam melakukan pengamanan dan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Polres Pamekasan dan Polres Sumeneb, Jawa Timur menggelar latihan bersama tentang teknik pengendalian massa atau Dalmas di lapangan apel Polres setempat. Latihan ini dilakukan dalam rangka persiapan dalam melakukan pengamanan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Kasih Humas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiyato menyampaikan latihan bersama antara Polres Pamekasan dengan Polres Sumeneb ini untuk meningkatkan keterampilan pengendalian massa, meliputi teknik penggunaan peralatan Dalmas seperti formasi doro dan berlindung hingga simulasi penanganan kerusuhan. Personel yang dilibatkan pada latihan bersama itu terdiri dari personel pengendali massa dari Polres Pamekasan dan Polres Sumeneb, serta polisi wanita dari kedua institusi tersebut. Tujuan dilakukannya pelatihan Dalmas ini untuk mengingatkan dan meningkatkan keterampilan anggota Dalmas yang memang merupakan tugas pokok mereka dalam menjaga keamanan dan mengendalikan massa saat ada kegiatan unjuk rasa. Selain itu, latihan pengendalian massa ini juga untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antar kelompok kepentingan saat pelaksanaan pemungutan suara. Para personel dari Polres Pamekasan dan Polres Sumeneb ini terlihat sangat serius dan antusias saat mengikuti latihan dan memperhatikan secara seksama setiap arahan yang disampaikan pelatih. Latihan tentang teknik pengendalian massa ini diharapkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi personel Dalmas, personel Pamekasan, dan Polres Sumeneb dalam menjalankan tugas sehari-hari dan saat melakukan pengamanan pemilu pada Pilkada serentak 2024 nanti. Sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum, Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024.
Di Pamekasan, pemungutan suara akan digelar di 1.245 TPS yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan. Pemirsa, tim Taekwondo Gerba Presisi Polri keluar sebagai juara umum MBW Taekwondo Malaysia International Championship 2024 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.